Salam sejahtera untuk anak-anak Allah dan saudara-saudaranya Yesus. Karena kita memang anak Allah dan kita semua adalah saudaranya Yesus. Ini kabar yang luar biasa baik. Kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting, yaitu tentang yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, terdahulu dan terkemudian. Setiap kali saya bertemu dengan orang Kristen, mayoritas mereka berkata bahwa yang awal dan yang akhir adalah gelar yang menunjukkan keadaan kekal. Benarkah demikian? Tidak demikian, saudaraku. Yang awal dan yang akhir itu bukan menunjukkan keadaan yang kekal. Kenapa? Karena kekal itu bukan yang awal, tapi yang tidak berawal. Kekal itu bukan yang akhir, tapi yang tak berakhir. Kekal itu tidak bisa dibatasi alfa, tidak bisa juga dibatasi oleh omega. Lalu apa arti kekal di sini? Apa arti yang awal dan yang akhir di sini? Pada saat yang sama, kalau Anda baca di Wahyu 2 ayat 8, dia yang disebut yang awal dan yang akhir, itu juga dijelaskan sebagai yang telah mati dan bangkit kembali. Jadi, kekal itu kan tidak berawal, tidak berakhir, dan tidak ada matinya. Nah, kalau ini Wahyu 2 ayat 8 mengatakan yang awal dan yang akhir ini sekaligus yang telah mati dan bangkit kembali. Artinya bukan kekal, karena pernah mati. Jadi apa arti yang awal dan yang akhir ini? Kalau kita membuka Alkitab kita Perjanjian Lama, pernah juga disebut tentang hal ini, tetapi bukan yang awal, yang akhir atau alfa dan omega, tetapi disebutnya sebagai yang terdahulu dan yang terkemudian. Mari kita baca ayatnya di dalam Yesaya 41 ayat yang keempat. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Yahweh, yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Aku, Yahweh, yang terdahulu. Dan bagi yang terkemudian, aku tetap Dia. Jadi, yang awal dan yang akhir menunjukkan, perhatikan, dominasi atau dipegangnya kuasa penuh atas setiap umat yang hidup pada zaman awal maupun pada zaman akhir. Jadi dipegangnya dominasi sejak Alfa sampai Omega. Bagi mereka yang terdahulu maupun yang terkemudian, dominasi itu ada di tangan mereka. Saudaraku, kalau Anda baca seluruh Alkitab, atau khususnya kitab Wahyu saja, maka yang awal dan yang akhir ini adalah predikat yang dikenakan untuk dua subjek, yaitu Allah dan Yesus. Jadi merekalah yang memegang dominasi kekuasaan oleh semua orang yang hidup pada zaman Alfa sampai dengan Omega. Allah dan Yesus yang memegang kekuasaan itu.
Kenapa mereka memegang kekuasaan itu? Karena merekalah pencipta alam semesta ini. Melalui Yesus, Allah menciptakan dunia ini. Itu sebabnya baik Allah maupun Yesus disebut sebagai yang awal dan yang akhir. Sekarang kita akan bahas masalah yang sering disalah mengerti, yaitu Ibrani 1 ayat yang ke-8. Wahyu 1 ayat 8. Orang Kristen mayoritas mengatakan bahwa ini adalah Yesus yang berkata ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, dari sini, karena diklaim ayat ini adalah Yesus yang mengucapkan, maka orang menganggap Yesus adalah yang maha kuasa, seperti ayat ini katakan. Tetapi saudaraku, itu keliru. Itu salah alamat. Sekali lagi, salah alamat. Wahyu 1 ayat 8. Kalau kita baca Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kita harus melakukan sedikit koreksi dulu. Di mana koreksinya? Coba Anda lihat. Anda perhatikan Alkitab Anda. Perhatikan tanda penutup katanya. Ya, tanda penutup kata itu tanda kutip di atas. LAI menuliskan penutup katanya ada di akhir kalimat setelah yang maha kuasa. Jadi pembuka kata, aku adalah Alfa dan Omega dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan penutup kata setelah yang maha kuasa. Itu salah. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah tanda penutup katanya diletakkan di setelah kata Omega. Jadi tanda pembuka kata, aku adalah Alfa dan Omega. Penutup kata, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kenapa saya katakan salah? Dengan penulisan yang salah ini, maka didapat pengertian yang keliru, seolah-olah yang berkata Alfa dan Omega ini adalah Sang Firman. Ya. Firman Tuhan ada di dalam tanda kurung, ada di antara tanda kurung, maka seolah-olah yang berkata itu adalah Sang Firman. Tetapi dengan meletakkan tanda baca dengan benar, maka diperoleh pengertian yang lain bahwa Alfa dan Omega itu adalah firman dari Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Siapa yang berbicara di Wahyu 1 ayat 8 ini? Perhatikan. Yang berbicara di situ diidentifikasi sebagai, pertama, sebagai Tuhan Allah. Ya. Tuhan di situ artikan sebagai Yahweh. Jadi yang berfirman ini adalah Yahweh Allah yang pertama. Yang kedua, yang berfirman ini adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang ketiga, yang berfirman ini adalah yang maha kuasa. Siapakah ketiga subjek yang teridentifikasi ini? Itu bukan Yesus. Siapakah Yahweh Allah ini? Yang pertama, mari kita lihat Wahyu 1 ayat ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan
menjadi imam-imam bagi Allah, yaitu Bapaknya. Jadi Wahyu 1 ayat 6 mengidentifikasi dengan jelas bahwa Yahweh Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Lalu identifikasi yang kedua, siapakah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang itu? Sudah baca ayat Alkitab. Temukan itu di Wahyu 1 ayat yang keempat. Di dalam Wahyu 1 ini, baik itu Bapa, baik itu Yesus maupun Roh Kudus teridentifikasi dengan jelas. Perhatikan. Dari Dia yang ada dan yang ada, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, itulah Bapa. Lalu saya lanjutkan ayat keempat tadi. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, itulah Roh Kudus. Ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dan dari antara orang mati, dan seterusnya. Jadi teridentifikasi dengan jelas Yesus sebagai saksi yang setia, yang pertama kali bangkit. Kemudian ketujuh roh Allah, yaitu Roh Kudus. Kemudian Bapa teridentifikasi sebagai yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi Wahyu 1 ayat 8 itu adalah ucapan dari yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itulah Bapa Yahweh Allah, Bapaknya Yesus. Lalu kita lanjutkan. Siapakah yang disebut yang Maha Kuasa? Kita cari ayatnya. Jangan pakai pikiran kita sendiri ya. Carilah di dalam Alkitab. Supaya Anda tidak salah jalan. Supaya Anda tidak salah alamat. Di sepanjang kitab Wahyu, yang disebut yang Maha Kuasa itu tidak pernah Yesus. Yesus itu diidentifikasi tadi sebagai saksi yang setia atau sebagai anak domba. Nah, sekarang kita buka Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Yahweh yang Maha Kuasa adalah baitnya. Demikian juga anak domba itu. Jadi yang Maha Kuasa itu teridentifikasi sendiri, bukan Yesus. Karena Yesus adalah anak domba. Dengan demikian, Wahyu 1 ayat 8 itu dengan benderang bisa kita pahami bahwa Alfa Omega yang berbicara di sana, yang berfirman di sana adalah Bapa, bukan Yesus. Yang di dalam Wahyu 1 ayat 6 diidentifikasi sebagai Bapaknya Yesus. Yang di dalam Wahyu 1 ayat 4 diidentifikasi sebagai yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan di dalam Wahyu 21 ayat 22 teridentifikasi sebagai yang Maha Kuasa. Sekali lagi, Wahyu 1 ayat 8 yang berbicara itu bukan Yesus, tetapi Allah Bapa Yahweh. Lalu, satu lagi. Bagaimana dengan Allah Bapa, Alfa Omega yang ada di Wahyu pasal ke-22? Mari kita lihat. Sabar sebentar, saya carikan ayatnya.
Wahyu di mana ya? Wahyu pasal 21 ayat 6 dan 7. Perhatikan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini masalah. Orang Kristen banyak yang berpikir bahwa yang berbicara ini adalah Yesus. Sehingga suatu saat, seperti ayat 7 katakan, Yesus akan menjadi Allahnya orang Kristen. Tetapi benarkah demikian? Siapa sesungguhnya yang bicara di Wahyu 21 ayat 6 dan 7 ini? Saudaraku, tidak sulit untuk mencari jawabannya. Karena jawabannya ada persis di ayat sebelumnya. Wahyu 21 ayat 5. Saudara perhatikan. Wahyu 21 ayat 5. Saya bacakan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, dan seterusnya. Jadi Wahyu 21 ayat 5, 6, dan 7 adalah firman atau perkataan dari Dia yang duduk di tahta. Nah, siapa ini Dia yang duduk di tahta ini? Yesuskah itu atau siapa? Saudaraku, sepanjang kitab Wahyu ditulis, sampai lihat, sepanjang kitab Wahyu ditulis, Dia yang duduk di tahta adalah sebutan untuk Bapa. Dia bukan sebutan untuk Yesus. Di mana ayatnya? Mari kita buka Wahyu 5 ayat yang ke-7. Lalu datanglah anak domba itu. Siapa anak domba? Itulah Yesus. Dan menerima gulungan kitab dari tangan Dia yang duduk di tahta. Jadi dalam satu ayat itu tergambar dengan jelas ada Yesus yang teridentifikasi sebagai anak domba, dan ada Dia yang duduk di tahta. Itulah Allah Bapa. Dan di sepanjang kitab Wahyu, kalau Anda pelajari, lebih dari 10 kali disebutkan tentang Dia yang duduk di tahta. Dan tak satu pun frasa itu, gelar itu ditujukan kepada Yesus. Semuanya ditujukan untuk Allah Bapa. Berarti Wahyu 21 ayat 6 dan 7 adalah sabda yang disampaikan oleh Bapa. Jadi, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Aku di situ bukan Yesus, tetapi aku di situ adalah Bapa, yaitu Dia yang duduk di tahta. Saudaraku, berhati-hati, telitilah dalam mempelajari Alkitab, dan jangan lupa Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Carilah referensi dari Alkitab, maka hal yang engkau ragu itu akan terjelaskan oleh penjelasan-penjelasan dari ayat lain di Alkitab. Jadi, sekali lagi, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian, itu memang gelar
yang ditujukan baik oleh Yesus maupun Allah, tetapi sama sekali itu bukan bicara tentang kekekalan. Itu menunjukkan dominasi mereka terhadap segala zaman, baik zaman awal maupun zaman akhir. Dan hati-hati, jangan salah alamat. Di mana kata itu, di mana ayat itu menyebutkan Alfa dan Omega, jangan pukul rata lalu mengatakan itu pasti Yesus. Tidak, karena ada yang untuk Allah Bapa dan ada juga yang untuk Yesus Kristus. Demikian penjelasan kita, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembicaraan yang lain dalam keadaan yang jauh lebih baik. Shalom.